Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri, di mana bentuk persamaan trigonometri ini ada 3, yaitu yang pertama bentuk sinus, yang kedua adalah bentuk kosinus, dan yang ketiga adalah bentuk tangen. Bentuk sinus. Bentuk sinus ini kita dapat selesaikan dengan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk derajat dan dalam bentuk radian. Untuk menyelesaikan dalam bentuk ini, kita soal harus sudah dalam bentuk sin X sama dengan sin alpha. Jadi ada 2 langkah, yaitu langkah pertama, X1 sama dengan alpha ditambah K kali 360. Langkah kedua adalah 180 min alpha ditambah K kali 360. Itu dalam bentuk derajat. Sedangkan dalam bentuk radian, soal harus sudah disamakan antara ruas kiri ruas kanan sin X sama dengan sin alpha. Jadi untuk menentukan X, langkah pertama X1 sama dengan alpha ditambah K kali 2pi. X2 sama dengan I min alpha ditambah K kali 2pi. Itulah untuk menyelesaikan soal dalam bentuk sinus. Sekarang bentuk kosinus. Bentuk kosinus dapat diselesaikan dalam 2 bentuk, yaitu dalam bentuk derajat dan dalam bentuk radian. Untuk dalam bentuk derajat, sebelum kita selesaikan, kita harus soal dalam bentuk cos X sama dengan cos alpha. Jadi untuk menyelesaikan bentuk ini, langkah pertama X1 sama dengan alpha ditambah K kali 360, dan yang kedua X2 sama dengan min alpha ditambah K kali 360. Selanjutnya dalam bentuk radian, sama seperti dalam bentuk derajat, soal harus sudah kita bentuk dalam bentuk cos X sama dengan cos alpha. Jadi langkah pertama X1 sama dengan alpha ditambah K kali 2pi, X2 sama dengan min alpha ditambah K kali 2pi, di mana K itu adalah bilangan bulat. Yang ketiga, bentuk persamaan trigonometri dalam bentuk tangen. Bentuk ini sama seperti sinus dan kosinus, ada dalam 2 bentuk penyelesaian, dalam bentuk derajat dan dalam bentuk radian. Hanya saja pada tangen hanya ada 1 langkah. Jadi untuk dalam bentuk derajat, tan X sama dengan tan alpha, sebelah kiri sama dengan sebelah kanan itu sudah sama-sama dalam bentuk tan. Jadi untuk mencari X yang memenuhi, langkahnya hanya ada 1. X sama dengan alpha ditambah K kali 180, dan untuk dalam bentuk radian, X sama dengan alpha ditambah K kali pi. Adapun materi prasyarat untuk persamaan trigonometri ini adalah kita harus tahu nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa pada masing-masing kuadrat, baik itu pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 maupun kuadran 4. Jadi dengan kita mengetahui nilai masing-masing sudut ini, kita akan mudah mengerjakan soal dalam bentuk persamaan trigonometri. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal persamaan trigonometri untuk bentuk sin X sama dengan sin A. Bentuk penyelesaian ini dapat kita lakukan dengan langkah pertama X sama dengan A tambah K kali 360, dan bentuk yang kedua adalah X sama dengan 180 min alpha ditambah K kali 360. Langsung ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah untuk
X lebih dari sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Langsung ke penyelesaian. Jadi bentuk ini kita selesaikan dalam bentuk sin X sama dengan setengah. Kita harus mencari nilai sin berapakah yang menghasilkan setengah, yaitu sin X sama dengan nilai sin 30. Jadi alfanya adalah 30 derajat. Langsung kita selesaikan dengan cara pertama. X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Didapat alfa tadi 30. Jadi kita langsung substitusikan. X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K itu semua bilangan bulat. Kita mencoba untuk K dimulai dari 0. Untuk K sama dengan 0 itu X sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 360. 0 kali 360 itu 0. Jadi didapat X sama dengan 30 derajat ditambah 0 derajat, jadi 30 derajat. 30 derajat itu masuk dalam interval penyelesaian antara 0 sampai 360. Maka X sama dengan 30 derajat itu termasuk dalam himpunan penyelesaian untuk persamaan ini. Selanjutnya kita untuk nilai K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 1 dikali 360 derajat, 360 derajat. Jadi 30 ditambah 360. 360 ditambah 30 didapat 390 derajat. Untuk X sama dengan 390 derajat, 390 derajat itu tidak termasuk dalam interval kita yang butuhkan. Jadi 390 derajat bukan termasuk dalam himpunan penyelesaian. Selanjutnya, karena sudah tidak memenuhi, kita langsung ke langkah kedua. Dengan cara kedua, rumusnya X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Didapat alfa tadi 30 derajat, jadi langsung kita substitusikan. 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat itu 150 derajat ditambah K kali 360. Sudah dalam bentuk ini, langsung kita substitusikan nilai K. Kita mulai dari K-nya sama dengan 0. Maka didapat X sama dengan 150 derajat ditambah 0 dikali 360. 0 kali 360 itu 0. Jadi X sama dengan 150 derajat. 150 derajat ini termasuk dalam interval 0 sampai 360. Maka dia sebagai himpunan penyelesaian dari soal persamaan ini. Selanjutnya adalah untuk K sama dengan 1. X sama dengan 150 ditambah 1 dikali 360. X sama dengan 150 derajat ditambah 360. X sama dengan 510 derajat. 510 derajat itu sudah di luar dari 360. Maka 510 derajat bukan penyelesaian dari soal ini. Jadi, dari yang kita cari di atas, maka himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150
derajat. Selanjutnya kita langsung ke contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin X ditambah 1 sama dengan 0 untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Langsung kepada penyelesaian. 2 sin X ditambah 1 sama dengan 0. Bentuk ini kita ubah di ruas sebelah kiri hanya dijadikan sin X sama dengan. Jadi 2 sin X sama dengan min 1. Sin X sama dengan min 1 per 2. Min 1 per 2 kita mencari sudut berapakah yang menghasilkan nilai sinusnya min setengah. Untuk min setengah itu terdapat pada kuadran 3. Jadi sin X sama dengan sin 210 yang nilainya min setengah. Jadi didapat alfa sama dengan 210. Setelah alfa kita dapatkan, kita masukkan ke langkah penyelesaian yang pertama. X sama dengan alfa tambah K kali 360. Sudah itu X sama dengan alfa 210 ditambah K kali 360. Jadi kita substitusikan nilai K. Dimulai dari nilai K sama dengan 0. X sama dengan 210 ditambah 0 dikali 360. X sama dengan 210. 210 itu masuk dalam interval 0 sampai 360. Jadi 210 termasuk dalam himpunan penyelesaian. Selanjutnya K sama dengan 1. X sama dengan 210 ditambah 1 dikali 360. X sama dengan 210 ditambah 360 sama dengan 570. 570 di luar interval dari 0 sampai 360, maka 570 tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Selanjutnya kita melanjut ke langkah kedua, yaitu X sama dengan 180 min alfa tambah K kali 360. Alfa tadi 210, jadi X sama dengan 180 min 210 ditambah K kali 360. X sama dengan 180 dikurang 210 itu adalah min 30 ditambah K kali 360. Selanjutnya kita masukkan nilai K. K sama dengan 0. Maka X sama dengan minus 30 ditambah 0 dikali 360. X sama dengan min 30. 30 di luar interval dari 0 sampai 360. Maka min 30 bukan penyelesaian dari soal ini. Selanjutnya K sama dengan 1. X sama dengan min 30 ditambah 1 dikali 360. X sama dengan min 30 ditambah 360. Jadi diperoleh X sama dengan 330. 330 di dalam interval 0 sampai 360. Maka X yang kita peroleh merupakan himpunan penyelesaian.
Dari yang kita kerjakan, kita peroleh himpunan penyelesaian adalah 210 dan 330. Selanjutnya kita kepada bentuk contoh persamaan cos X sama dengan cos alpha. Bentuk ini mempunyai dua buah penyelesaian. Yang pertama, X sama dengan alpha ditambah K kali 360. Yang bentuk yang kedua adalah X sama dengan min alpha ditambah K kali 360. Saja kepada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan setengah akar 2 untuk nilai X lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Bentuk ini kita dapat selesaikan dengan dua cara yang tadi. Penyelesaiannya cos X sama dengan setengah akar 2. Jadi kita mencari nilai cos berapakah yang menghasilkan setengah akar 2. Cos X sama dengan cos 45. Jadi 45 merupakan sudut alfa. Selanjutnya sudah diketemui alfa sama dengan 45, kita masukkan ke rumus. X sama dengan alfa ditambah K kali 360. X sama dengan alfa 45 ditambah K kali 360. Kita substitusikan nilai K. K sama dengan 0. Jadi X sama dengan 45 ditambah 0 dikali 360. X sama dengan 45. 45 termasuk di dalam interval 0 sampai 360. Jadi 45 penyelesaian. Selanjutnya K sama dengan 1. X sama dengan 45 ditambah 1 dikali 360. X sama dengan 45 ditambah 360. X sama dengan 405. 5 bukan merupakan penyelesaian karena di luar interval 0 sampai 360. Selanjutnya langkah kedua. Kita masukkan ke rumus X sama dengan min alpha ditambah K kali 360. X sama dengan min 45 ditambah K kali 360. Langsung kita substitusikan untuk nilai K sama dengan 0. Maka X sama dengan min 45 ditambah 0 dikali 360. X sama dengan min 45. Min 45 itu di luar interval 0 sampai 360, maka dia bukan penyelesaian. Selanjutnya kita untuk nilai K sama dengan 1, maka X sama dengan 45, min 45 ditambah 1 dikali 360. X sama dengan min 45 ditambah 360. X sama dengan 315 derajat. 315 derajat di dalam interval, maka dia merupakan himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian dari soal ini adalah sudut 45 derajat dan 315 derajat. Selanjutnya kita kepada contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X min 20 derajat sama dengan setengah akar 3 untuk interval X lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat. Penyelesaiannya adalah cos X min 20 derajat sama dengan setengah akar 3. Kita mencari nilai cos yang nilainya setengah akar 3. Maka cos X min 20 derajat sama dengan cos 30 derajat. Maka didapat alfa sama dengan 30 derajat.
Langsung kita substitusikan ke rumus. X sama dengan alfa ditambah K kali 360. X dari soal adalah X min 20 derajat sama dengan 30 derajat. Karena didapat alfa tadi 30 derajat. Ditambah K kali 360. Kita pindahkan yang min 20 ke ruas sebelah kanan untuk mendapatkan X sama dengan 30 ditambah 20, jadi 50 ditambah K kali 360. Untuk X sama dengan, kita masukkan nilai K. K sama dengan 0, maka X sama dengan 50 ditambah 0 dikali 360. X sama dengan 50 derajat. 50 derajat itu di dalam interval 0 sampai 180. Maka X sama dengan 50 adalah penyelesaian. Selanjutnya untuk nilai K sama dengan 1. Maka X sama dengan 50 ditambah 1 dikali 360. X sama dengan 50 ditambah 360. X sama dengan 410. 410 itu di luar interval 0 sampai 180. Maka 410 bukan penyelesaian. Selanjutnya kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu X sama dengan min alfa ditambah K kali 360. X min 20 derajat sama dengan min 30 ditambah K kali 360. Kita pindah ruaskan untuk min 20. Jadi positif ya. Min 30 ditambah 20 sama dengan min 10 derajat. Ditambah K kali 360. Langsung kita substitusikan untuk nilai K sama dengan 0. X sama dengan min 10 ditambah 0 dikali 360. Didapat X sama dengan min 10 derajat. Min 10 derajat di luar interval 0 sampai 180. Maka min 10 derajat bukan penyelesaian. Selanjutnya untuk nilai K sama dengan 1. Maka X sama dengan min 10 tambah 1 kali 360. X sama dengan min 10 derajat ditambah 360 derajat. X sama dengan 350. Bukan penyelesaian karena 350 itu di luar interval 0 sampai 180. Jadi HP hanya 50 derajat. Selanjutnya kita pada bentuk ketiga, yaitu bentuk tan X sama dengan tan alfa. Bentuk ini penyelesaiannya hanya ada satu, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Langsung ke soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 tan X sama dengan 1. Untuk nilai X lebih dari sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya akar 3 tan X sama dengan 1, tan X sama dengan 1 per akar 3. Karena akar 3 kita pindahkan. Maka bentuk ini kita rasionalkan. Diperoleh tan X sama dengan 1 per 3 akar 3. Langsung kita cari nilai alfa, di mana mencarinya tan berapakah yang menghasilkan sepertiga akar 3, yaitu tan X sama dengan tan 30. Maka alfa sama dengan 30 derajat. Langsung ke langkah penyelesaian. X sama dengan alfa ditambah K kali 180. X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180. Langsung kita substitusikan untuk nilai K sama dengan
0. X sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 180. X sama dengan 30 derajat. 30 derajat masuk di dalam interval 0 sampai 360. Maka dia himpunan penyelesaian. Selanjutnya untuk K sama dengan 1. X sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 180. X sama dengan 30 derajat ditambah 180. X sama dengan 210. 210 itu di dalam interval 0 sampai 360. Maka dia merupakan penyelesaian. Selanjutnya untuk K sama dengan 2. X sama dengan 30 ditambah 2 dikali 180. X sama dengan 30 derajat ditambah 360. Diperoleh X sama dengan 390 derajat. Ini bukan penyelesaian karena di luar interval. Jadi HP hanya 30 derajat dan 210 derajat. Selanjutnya, soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan 2x sama dengan akar 3 untuk x lebih dari sama dengan 0 derajat dan x kurang dari sama dengan 180 derajat. Penyelesaiannya, tan 2x sama dengan akar 3. Tan 2x sama dengan tan yang menghasilkan akar 3 adalah tan 60. Maka alfa 60 derajat. Langsung kita masukkan ke langkah penyelesaian. 2x sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180. Semua ruas dibagi dengan 2, maka diperoleh X sama dengan 60 dibagi 2, 30, ditambah K kali 180 bagi 2, 90 derajat. Langsung substitusi nilai K sama dengan 0. Maka X sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 90. X sama dengan 30 derajat. 30 derajat itu di dalam interval 0 sampai 180, maka dia merupakan penyelesaian. Selanjutnya untuk K sama dengan 1. X sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 90 derajat. X sama dengan 30 derajat ditambah 90 sama dengan 120, merupakan himpunan penyelesaian karena di dalam interval. Untuk K sama dengan 2, maka kita substitusikan X sama dengan 30 derajat ditambah 2 dikali 90 derajat. X sama dengan 30 derajat ditambah 180. X sama dengan 210. Itu di luar interval 0 sampai 180, maka dia bukan penyelesaian. Jadi HP penyelesaian dari soal ini adalah 30 derajat dan 120 derajat. Soal selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan 60 derajat dikurang 2x sama dengan tan 100 derajat dikurang 4x untuk x lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari 180 derajat. Penyelesaian, kita ingat rumus untuk tan x sama dengan alfa ditambah k kali 180 derajat. 60 derajat min 2x untuk nilai x sama dengan alfa itu 100 derajat min 4x ditambah K kali 180. Jadi semua komponen X kita pindahkan ke ruas sebelah kiri dan angka kita pindahkan sebelah kanan. Min 4X pindah ke kiri jadi positif 4X min 2X sama dengan 100 derajat min 60 derajat ditambah K kali 180.
4x kurang 2x itu 2x sama dengan 40 derajat ditambah K kali 180. Semua ruas kita bagi dengan 2 karena harus mencari X sama dengan 40 bagi 2 itu 20 ditambah K kali 180 bagi 2 K kali 90. Sudah dalam bentuk ini kita langsung masukkan nilai K. Untuk K sama dengan 0. X sama dengan 20 derajat ditambah 0 dikali 90. X sama dengan 20 derajat. Itu di dalam interval 0 sampai 180. Maka X 20 merupakan himpunan penyelesaian. Selanjutnya untuk K sama dengan 1, X sama dengan 20 derajat ditambah 1 dikali 90. X sama dengan 20 ditambah 90. X sama dengan 110. 110 itu di dalam interval 0 sampai 180. Maka dia merupakan himpunan penyelesaian. Selanjutnya untuk K sama dengan 2. X sama dengan 20 derajat ditambah 2 dikali 90. X sama dengan 20 ditambah 180. X sama dengan 200. 200 derajat itu di luar interval 0 sampai 180. Maka dia bukan himpunan penyelesaian. Jadi HP untuk soal ini 20 derajat dan 110 derajat. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.